Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Terbuka Bojong Telang. Hari ini kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD tentang jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Sebelumnya kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suud, NIM 8567589923. Nama saya Muksin, NIM 8567 63591. Nama saya Suhaidar, NIM 8567566636. Nama saya Sariman, NIM 8567585536. Demikianlah perkenalan kami dari mahasiswa Universitas Terbuka Bojong Telang. Selanjutnya kami akan melakukan yang praktik tentang mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Itu tujuannya. Selanjutnya adalah bahan uji coba praktik kami. Yang pertama ada betadine, obat luka. Selanjutnya Nasi, hanya Apa ini? margarin, Margarin, tahu, terus pisang, telur, gula, dan tepung. langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji dari bahan ini apakah dari salah satu makanan ini kita campur dengan betadine akan mengalami perubahan, dan kita akan menunggu selama 5 menit. Mari kita coba. Nah, itulah kita sudah mencampurkan betadine dengan beberapa bahan yang sudah disediakan. Kita akan menunggu selama 5 menit. Setelah menunggu selama 5 menit, akhirnya kita akan mempresentasikan atau mencoba memberitahu apa yang terjadi setelah makanan ini dicampur dengan betadine. Ternyata di sini nasi mengalami perubahan, yaitu agak biru-biru kehitaman, dan mentega masih tetap atau tidak berubah. Tahu pun sepertinya masih tetap tidak berubah. Selanjutnya ada pisang, masih tidak ada perubahan. Selanjutnya ada telur, tidak mengalami perubahan, dan gula masih tetap dengan warna yang sama. Selanjutnya ada tepung. Ternyata tepung mengalami perubahan, yaitu warna agak kehitaman, biru-biru kehitaman. Jadi setelah dari beberapa bahan atau alat yang kami kumpulkan ini, ternyata salah satu makanan atau diantara dua ini yang termasuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu nasi dan tepung. Ternyata yang mentega dan yang lainnya ini tidak termasuk atau tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya kami akan melakukan uji lemak pada makanan. Tujuannya ialah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun bahan dan alat yang kami siapkan, pertama ada kertas minyak, kedua sendok, tisu, dan ini susu, kacang tanah, minyak goreng, margarin, telur, sama pepaya. Nah, itulah alat dan bahan yang kami sediakan. Nanti kita akan lakukan uji lemaknya. Pertama kita siapkan kertas minyaknya di tiap-tiap bahan makanan ini, lalu kita teteskan atau tempelkan di kertas ini. Pertama kita teteskan susu, teteskan sendok, tambah kertas minyak, tepung, kacang tanah. Selanjutnya Kacang tanah, dan minyak. Itu minyak, kita teteskan minyak. minyak.
dulu, lap dulu. Selanjutnya margarin. Itu Pak Suhaidar. Nah, margarin. Silakan dioleskan margarinnya atau mentega. Ya. Ini kacang tanah. Oke. Terus lagi. Selanjutnya telur. Telur. Selanjutnya telur. Singkong. 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 Selanjutnya pepaya. Ya. Ya. Oke. Nah, setelah kita oleskan ini, Ya. maka kita diamkan selama 5 menit. 5 menit untuk menguji lemak pada makanan ini. Baiklah, setelah menunggu selama 5 menit, akhirnya kita akan melihat hasil dari uji lemak pada makanan tersebut. Pertama kita akan lihat pada tetesan atau lapisan dari susu ini. Ternyata menunggu selama 5 menit, susu ini mengandung lemak. Kenapa demikian? Karena membekas pada kertas ini menjadikan kertas ini teksturnya sangat licin. Lemak. Nah, itu untuk susu termasuk lemak. Dan ada kacang tanah. Kacang tanah ini juga dinyatakan mengandung lemak karena memberikan bekas atau Lemak. kelembapan di pada kertas ini. Itu yang dinamakan yang termasuk lemak. Lemak. Selanjutnya minyak goreng. Minyak goreng ini sangat jelas mengandung lemak karena tekstur kertas dan bekas olesan minyak itu sangat mengental di kertas minyak ini. Ini termasuk lemak. Selanjutnya ada margarin. Margarin juga ialah termasuk salah satu yang mengandung lemak karena membekasnya menempel di kertas ini, kelembapan itu selama 5 menit. Selanjutnya ada singkong. Nah, ternyata singkong ini tidak merubah tekstur kertas atau membekas atau mengubah warna kertas. Artinya singkong ini tidak mengandung lemak. Ya, terakhir ada pepaya. Dan pepaya pun sama seperti singkong, tidak memiliki atau tidak mengubah kertas yang ditempel pada pepaya tersebut. Nah, itulah yang dinamakan yang tidak mengandung lemak, Ya. termasuk singkong dan pepaya. Jadi, uji makanan pada lemak ini yang termasuk lemak adalah susu, kacang tanah, minyak goreng, dan margarin. Selanjutnya kami akan melakukan praktikum tentang uji protein pada makanan. Tujuannya ialah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Adapun alat dan bahan yang kami sediakan, pertama ada lilin, sendok, ada korek bensin atau korek gas, ada bulu ayam, ada kangkung, tahu, tempe, dan Gula, tepung. tepung. Bagaimana cara kita mengujinya atau mengetahui makanan yang mengandung protein? Yang pertama kita lakukan pembakaran lilin terlebih dahulu. Langkah pertama kita akan menguji makanan dan tahu. Kita akan membakar bulu ayam dan tahu. Apakah memiliki bau yang sama atau berbeda? Lari uji. Setelah kita bakar ternyata bau tahu dan bulu ayam ini sama. Nah, itulah yang dinamakan bahwasanya tahu ini memiliki protein. Selanjutnya silakan rekan-rekan yang mau membakar tempe entah apa. Ayo. Tempe dengan bulu ayam. Masih tetap bulu ayam. Kita bandingkan. Apakah dia mengandung protein? Ternyata baunya sama. Sama. Nah,
Artinya tempe ini juga mengandung Protein. protein. Selanjutnya kita akan membakar gula dan Dan bulu ayam. Gula dan ayam. bulu ayam. Nah, ya. apa yang berbeda? Ternyata bulu ayam sama gula baunya sangat berbeda. Artinya kalau berbeda tidak memiliki Dan mengandung protein. tidak mengandung protein. Berarti gula tidak mengandung protein. Selanjutnya tepung. Tepung. Ya. Tepung dan bulu ayam. Apakah tepung ini memiliki protein? Baiklah, tepung sama dengan bulu ayam tidak sama baunya. Bukan. Ya. Dan langkah selanjutnya kita ambil kangkung Dan bulu ayam. Apakah kangkung ini sama memiliki kita bakar dulu, sama-sama kita bakar apakah bulu ayam dan kangkung itu sama mengandung zat protein. Sama. Ternyata Beda. berbeda. berbeda? Artinya kangkung ini tidak Termasuk protein. mengandung protein. Ya, jadi kesimpulannya dari beberapa bahan ini ternyata tahu dan tempe termasuk bahan makanan yang mengandung protein. Demikianlah kegiatan praktik uji pada SD tentang praktik uji makanan. Pertama uji karbohidrat, kedua protein, dan ketiga lemak. Adapun kesimpulannya bahwasanya makanan yang mengandung karbohidrat ialah nasi dan Tepung. yang kedua uji praktek yang mengandung Lemak. lemak. Yang pertama adalah minyak goreng, Susu. susu, Kacang tanah. tanah, dan Margarin. margarin. Yang terakhir ialah yang mengandung Protein. protein ialah tempe dan Tahu. tahu. Demikianlah uji praktik makanan yang telah kami lakukan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.